Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Hairunisa dengan NIM 112210612. Saya dari kelas MA 22A3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Sinti Kwidati SE MSc CPFM CAPV. Kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Kita akan lihat siapa saja yang menjadi subjek dan objek pajaknya, serta perubahan-perubahan yang terjadi dari aturan lama hingga aturan terbaru. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, baik dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi penghasilan seperti perusahaan tempat seseorang bekerja. Lalu siapa saja yang menjadi subjek pajak PPh 21? Yang pertama adalah pegawai tetap, yaitu karyawan yang bekerja secara terus-menerus dengan penghasilan tetap. Yang kedua, pegawai tidak tetap atau harian termasuk kerja lepas atau freelance. Yang ketiga, penerima honorium seperti dosen tamu, pembicara seminar, pelatih, dan konsultan. Dan yang keempat adalah peserta kegiatan, yaitu individu yang menerima hadiah, penghargaan, atau imbalan karena ikut serta dalam suatu kegiatan. Berikutnya adalah objek PPh 21. Objek PPh 21 adalah jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Sebelum tahun 2022, objek pajak PPh 21 yang pertama adalah gaji, upah, honorium. Lalu yang kedua adalah tunjangan tetap dan tidak tetap. Yang ketiga adalah THR, bonus, uang lembur, dan komisi. Lalu yang terakhir adalah uang pensiun. Namun setelah diperlakukannya UU HPP dan diperkuat dengan PMK 66 tahun 2023, daftar objek pajak diperluas termasuk natural dan kenikmatan, yaitu fasilitas non-tunai yang diberikan pemberi kerja seperti rumah dinas, mobil dinas, makan siang gratis, dan asuransi kesehatan tambahan di luar BPJS. Lalu ada beberapa juga penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21, misalnya zakat atau sumbangan keagamaan resmi, beasiswa sesuai dengan ketentuan, tunjangan kecelakaan kerja atau kematian, natura tertentu seperti makan siang massal dan kendaraan operasional. Ada perubahan tarif PPh 21 yang signifikan sejak diperlakukan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau UU HPP sejak 1 Januari 2022 sebagai berikut. Penambahan lapisan penghasilan ini bertujuan agar sistem perpajakan lebih adil dan progresif, terutama bagi kelompok berpenghasilan sangat tinggi. Nah, lalu untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap, mulai tahun 2024 pemerintah menggunakan sistem tarif efektif rata-rata atau yang bisa disebut dengan TER. Apa itu TER? TER adalah tarif rata-rata yang digunakan untuk menghitung PPh 21 bulanan berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi, tidak perlu lagi menghitung pajak berdasarkan tarif progresif tahunan. Keuntungan menggunakan TER diantaranya adalah 1. Lebih praktis bagi pemberi kerja seperti bendahara atau HRD. 2. Potongan lebih stabil tiap bulan dan tidak fluktuatif. 3. Cocok untuk sistem penggajian berbasis software atau otomatis. Namun, dengan catatan, TER hanya digunakan untuk pegawai tetap yang memiliki penghasilan bulanan reguler, tidak berlaku untuk pegawai tidak tetap atau penerima penghasilan tidak rutin. Studi kasus perhitungan PPh 21. Budi adalah seorang karyawan tetap di PT ABC dengan penghasilan tetap 10 juta per bulan. Ia juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Ia sudah menikah tetapi tidak memiliki tanggungan, berarti status PTKP-nya K/0. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus tersebut ada beberapa langkah. Yang pertama, kita hitung dulu penghasilan brutonya dalam setahun dengan rumus gaji bulanan dikali 12 bulan, yaitu 10 juta dikali 12 hasilnya 120 juta. Ini adalah total penghasilan bruto Budi selama 1 tahun. Kemudian, kita kurangi dengan iuran pensiun yang dibayar Budi selama setahun dengan rumus iuran bulanan dikali 12 bulan, yaitu 100.000 dikali 12 hasilnya 1.200.000. Iuran pensiun ini termasuk komponen pengurang dalam perhitungan PPh 21. Setelah dikurangi iuran pensiun, kita dapatkan penghasilan neto, yaitu 120 juta diambil 1.200.000, hasilnya 118.800.000. Inilah penghasilan neto tahunan Budi yang akan digunakan untuk menghitung PPh 21.
Selanjutnya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu pengurangan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak. Setiap wajib pajak memiliki jumlah PTKP yang berbeda, tergantung pada status pernikahan dan jumlah tanggungan. Dalam kasus ini, Budi berstatus kawin tanpa tanggungan, atau dalam kode pajak disebut dengan K/0. Maka, besarnya PTKP yang berlaku adalah 63 juta per tahun. Setelah mengetahui jumlah penghasilan neto tahunan dari langkah sebelumnya, yaitu 118.800.000, kita kurangi dengan nilai PTKP tersebut untuk mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP. Rumusnya, penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto diambil PTKP yang nilainya 118.800 diambil 63 juta, hasilnya 55.800.000. Jadi 55.800 inilah yang akan dikenai pajak karena nilainya melebihi batas PTKP. Setelah mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung PPh 21 setahun menggunakan tarif progresif. Tarif progresif PPh 21 artinya semakin besar penghasilan kena pajak seseorang, maka semakin tinggi juga tarif pajaknya. Namun dalam kasus ini PKP Budi sebesar 55.800.000 masih berada di lapisan pertama, yaitu PKP 0 sampai dengan 60 juta dikenai tarif 5%. Karena seluruh PKP masih dalam batas lapisan pertama, maka seluruhnya dikenakan tarif 5%. Kita hitung PPh 21 sama dengan 5% dikali 55.800.000. Hasilnya 2.790.000. Jadi, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan Budi dalam 1 tahun adalah 2.790.000. Berikutnya, kita masuk ke langkah keempat, yaitu menghitung potongan PPh 21 bulanan menggunakan metode TER. Dalam kasus Budi, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 10 juta per bulan, dengan status PTKP K/0. Berdasarkan kombinasi ini, Budi termasuk dalam tabel TER A baris ke-9 yang memiliki tarif 2%. Dengan demikian, potongan PPh 21 per bulan dari bulan Januari hingga November dihitung sebagai berikut. 10 juta dikali 2% sama dengan 200.000 per bulan. Karena potongan ini dilakukan selama 11 bulan, maka total potongan Januari sampai November 11 kali 200.000 yaitu 2.200.000. Inilah jumlah PPh 21 yang sudah dipotong oleh perusahaan selama 11 bulan pertama. Langkah terakhir adalah melakukan penyesuaian pemotongan pajak pada bulan Desember. Seperti yang telah kita hitung sebelumnya, total PPh 21 setahun yang seharusnya dibayar oleh Budi adalah sebesar 2.790.000. Sementara itu, perusahaan telah melakukan pemotongan rutin dari bulan Januari hingga November sebesar 200.000 per bulan dikali 11 bulan, yaitu 2.200.000. Maka, untuk menyesuaikan total pajak yang seharusnya dibayarkan, perlu dilakukan pemotongan tambahan di bulan Desember sebesar 2.790.000 diambil 2.200.000, yaitu 590.000. Dengan demikian, potongan PPh 21 untuk bulan Desember adalah 590.000. Jadi, potongan PPh 21 untuk Budi adalah 200.000 per bulan dari Januari sampai November dan 590.000 pada bulan Desember untuk menyesuaikan total pajak terutang setahun. Selanjutnya ada tata cara pelaporan PPh 21. Yang pertama, pemotongan pajak. Hitung dan potong PPh 21 dari penghasilan karyawan setiap bulan sesuai dengan tarif yang berlaku. Kedua, penyetoran pajak. Setor PPh 21 yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi atau e-billing paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ketiga, pelaporan SPT masa. Laporkan melalui e-billing DJP online atau SPT paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Keempat, pelampiran bukti potong. Lampirkan bukti potong 1721A1 untuk pegawai tetap atau 1721A2 untuk PNS ke SPT masa. Lalu yang terakhir, pelaporan tahunan. Serahkan bukti potong kepada karyawan untuk dilampirkan dalam SPT tahunan mereka.
tahun 2025 ini, pemerintah kembali memberikan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah atau DTP untuk mendukung pemulihan ekonomi terutama bagi sektor padat karya. Apa itu PPh 21 DTP? Artinya yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan tidak perlu dibayar oleh karyawan. Sebagai gantinya, pemerintah yang menanggung pajaknya. Lalu, siapa saja yang bisa mendapat insentif ini? Yang pertama, pegawai dengan penghasilan bruto maksimal 10 juta per bulan. Kedua, perusahaan yang termasuk dalam sektor padat karya seperti tekstil, garmen, elektronik, furniture, dan lainnya, di mana daftar resmi tercantum dalam lampiran PMK. Namun, perusahaan harus terdaftar dan melaporkan bukti potong sesuai dengan format insentif. Tujuan dari kebijakan ini adalah: pertama, meningkatkan daya beli pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah. Kedua, membantu keberlangsungan usaha sektor padat karya agar tetap bisa menyerap tenaga kerja. Ketiga, merangsang konsumsi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dasar hukum dari DTP ini adalah PMK nomor 10 tahun 2025 yang berlaku mulai Januari 2025 sampai Desember 2025 dan dapat diperpanjang tergantung kondisi ekonomi. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan terkait pajak PPh 21. Bila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.